Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil bayan wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wal irfan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin ahli ilmu dimanapun anda berada, Maurice Bucaille, seorang cendekiawan Prancis, dalam bukunya yang berjudul La Bible Quran Atlas Science menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sangat relevan dengan ilmiah modern. Akan tetapi kitab suci agama lain memandang bahwa ilmiah modern merupakan suatu hambatan, tantangan, bahkan ancaman serius terhadap doktrin-doktrin agamanya. Konsekuensinya hadirin, kaum cerdik-cendekia harus dikucilkan, disingkirkan, bahkan dibunuh secara keji dan mengerikan. Fakta berbicara, Nicholas Konprasiskus sampai Michael Zervett dibunuh karena pemikirannya dianggap tidak sesuai dengan doktrin agamanya. Menurut Bucaille, tidak ada satupun ajaran yang terkandung di dalam Quran yang melarang umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Justru Al-Quran menjadi motivasi dan inspirasi agar umat manusia memperluas wawasan, memperdalam sumur ilmu pengetahuan, dan mengembangkan teknologi demi terciptanya insan paripurna berdimensi penguasaan sains dan teknologi. Oleh karena itu, melihat fenomena di atas, tergugah hati kami bertiga untuk membawakan syarahan yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 1.
menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Secara analitis, Ibrahim Mazkur dalam bukunya Fil Falsafatil Islamiyah menyatakan bahwa seluruh ilmu pengetahuan yang terdahulu, sekarang maupun yang akan datang, baik itu ilmu berupa the native science maupun berupa the foreign science, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai fakta hadirin, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, telah memicu munculnya ilmu tata bahasa Arab. Kemudian kita mengenal ilmu nahwu, sintaksis dan ilmu sorof morfologis. Karena Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang sangat puitis, mendorong lahirnya ilmu sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah. Karena Al-Quran banyak mengandung muatan logika, mendorong munculnya ilmu mantik. Hadirin, dari segi bahasa saja telah lahir berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Apalagi jika kita menganalisis aspek isi, esensi dan substansi kandungannya. Dari 30 juz, setiap surat, setiap ayat, bahkan setiap hurufnya dengan isinya memiliki motivasi, bahkan menginspirasi lahirnya berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sosial, filsafat, dan bidang ilmu lainnya. Pantas saja hadirin, berbagai kalangan mengagumi dan memuji serta mengakui bahwa Al-Quran memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana epistemologi Al-Quran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut merupakan wahyu pertama yang diterima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan sigat lil amar yang diulang sampai 3 kali. Mengapa diulang? Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan
Membaca tidak akan menusuk ke dalam kalbu, meresap ke dalam sanubari, kecuali setelah diulang-ulang dan dibiasakan. Pembiasaan membaca itulah hadirin sebagai media allamal insana ma lam ya'lam, mengeluarkan manusia dari gulita kebodohan menuju gelita yang terang benderang. Begitulah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 2 halaman 582. Lantas apa yang harus kita baca? Yang kita baca adalah ayat-ayat Allah, baik ayat yang berupa ayat qauliyah maupun berupa ayat kauniyah. Perhatikanlah hadirin, betapa banyak ayat Al-Quran yang mengisyarahkan agar kita memperhatikan, menggali, serta membuka tabir rahasia alam. Hadirin rahimakumullah, dengan motivasi pesan-pesan ilahi tersebut, Islam berhasil mencetak ilmuwan serta filsuf-filsuf muslim ternama. Kita kenal Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau Al-Gharibus. Kata orang Eropa, penemu teori Al-Jabar, tokoh ilmuwan pasti terbesar di dunia, Al-Baurimi. Kemudian hadirin, penulis buku yang sangat fenomenal, At-Tahqiq Mali Al-Indi, sejarawan terkenal dalam khazanah cendekia, Ibnu Sina Al-Ghazali, dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya yang dicatat dengan tinta emas sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Namun sayang seribu sayang hadirin, kejayaan Islam tersebut kini hanya tinggal kenangan. Tinta emas tersebut sudah berubah menjadi tinta kelam. Mengapa? Sebab umat Islam saat ini, termasuk umat Islam Indonesia, merupakan umat yang terbelakang, terlemah, jauh tertinggal dari penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat dan bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia. Bahkan hadirin, kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis, kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusionis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang komunis, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhistois. Namun sayang hadirin, yang lebih ironis, akibat rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan, tidak sedikit saudara-saudara kita yang bersikap apatis, berjiwa pengemis, bermental sadis, bahkan berwatak iblis. Asal senang tak peduli harta orang, asal lezat tak peduli harta rakyat. Sekali ada kesempatan langsung disikat. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, melalui momentum Musabaqah Syarhil Quran ini, kami menghimbau kepada seluruh para pemuda, para santri, dan para pelajar di seluruh Indonesia. Mulai saat ini, kita memiliki kewajiban untuk mengembalikan kejayaan Islam yang pernah diraih. Dengan apa? Dengan membaca, membaca, dan membaca. Baca alam luas membentang dengan teknologi, baca lautan dengan oceanografi, baca bintang gemintang dengan astronomi, baca masyarakat dengan sosiologi, dan baca pribadi manusia dengan psikologi. Semakin bagus kualitas dan kuantitas membaca suatu bangsa, semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki. Demikianlah ungkapan Ismail Ra'ji Al-Furqi, Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional. Hadirin rahimakumullah, sejalan dan sejalin dengan ungkapan tersebut, Imam Toba-Tobai dalam Al-Mizan fi Tafsiril Quran menyatakan bahwa kita selaku umat Islam wajib inklusif, menjadi ahlul Quran, menjadi the big family of Quran, menjadi keluarga besar dari Al-Quran. Dengan apa? Dengan melakukan tadarus, tadabbur, dan tafahum Al-Quran sebagai manifestasi dari kata Iqra yang dilanjutkan dengan usaha internasional Al-Quran pada wilayah kenyataan. Demikianlah penafsiran menurut Carl Armstrong dalam bukunya The Holy Quran. Dengan upaya tersebut hadirin, kami yakin umat Islam akan bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kebodohan, dan bangkit dari keterbelakangan sebagai manifestasi nilai-nilai kesolehan serta kebijakan yang akan mendapatkan ampunan dan pahala berlimpah
dari Allah Ghafurur Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dahulu, sekarang maupun mendatang menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan dan motivasi dan inspirasi dari Al-Quran. Oleh karena itu, menjadikan diri kita sebagai ahlul Quran dengan cara tadarus, tadabbur dan tafahum terhadap Al-Quran adalah solusi yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu, mulai detik ini, hiasi hidup dengan Al-Quran agar terarah, hiasi hidup dengan ilmu agar mudah, hiasi hidup dengan cinta agar indah. Semoga Allah mengangkat derajat martabat umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam di Indonesia. Semoga kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hudma sofa wa damada kadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.